Kecewa anak gagal, masuk jalur domisili, warga blokade akses ke SMA Negeri 1 Labuhan Ratu. Ini masih ngomongin soal jalur zonasi yang udah berevolusi menjadi jalur domisili di SPMB. Ya, kemudian kita juga bakal ngebahas tentang isu di daerah Jawa Barat yang katanya orang-orang pada khawatir SPP sekolah bayar lagi. Setelah gue cari tahu ternyata SPP bayar lagi itu cuma di tingkatan sekolah tertentu, yaitu SMA dan juga SMK. Waktu gue baca beritanya gue kaget, lah Indonesia sejak kapan SMA SMK bayar? Ternyata di daerah Jawa Barat di tahun 2025 ya, berdasarkan beberapa berita emang udah gratis gokil. Tapi setahun kemudian cuman isu ini akhirnya ditepis sama Kang Deddy Mulyadi dan beberapa pihak gitu, yang mana kita bakal baca berita kelanjutannya kayak gimana. Yang terakhir ini ada sedikit concern dari gue ya, soal fasilitas penunjang untuk siswa-siswi berangkat ke sekolah. Kalau kemarin kan rame banget tuh ya perdebatan soal diteruskan MBG atau kagak antara mahasiswi UI yaitu Kak Fatimah dan juga orang yang ngedukung MBG. Kalau misalkan ketika siswa-siswinya itu lapar, berjalan jauh, harus berenang-berenang dulu solusinya MBG. Ya tanggal 16 Juli gue tiba-tiba dapat berita kalau misalkan ada siswa-siswi yang uji nyali. Ya, ini masih SD loh. Muridnya di Kukar, di mana sekolah naik kereta gantung seberangi sungai dihuni buaya. Lu bayangin, Ninja Warrior dulu sebelum sekolah men, in this country, gokil. Ada loh di belahan bumi bagian Indonesia gitu yang seperti ini. Plus ada juga ya berita lain kalau misalnya katanya ada atap kelas ambruk di SDN 1 Anturan Buleleng, di mana 165 siswanya itu pindah belajar ke sekolah tetangga. Jadi di Video Ngopi kesempatan kayak ini kita bakal full ngebahas tema soal permasalahan pendidikan dan juga sekolah di negara kita tercinta. Hitung-hitung kita juga ngebantuin pemerintah biar belanja masalah lah. Nanti ini bisa diprioritaskan dan semoga bisa cepat selesai gitu ya. Jadi selamat datang di Bukan Sekolah Eno Benih. Selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Bahasan yang pertama datang dari daerah Lampung Timur. Tiba-tiba kita dapat kabar kalau misalnya ada warganya yang memblokade sekolah. Ternyata sudah dicari tahu, masalahnya adalah anak-anaknya itu kagak keterima di sekolah tersebut jalur domisili. Jadi beginilah berita dari Liputan 6-nya. Ini pertama kali gua tahu dari postingan ini gitu ya, dimana di Facebook rame banget. Jadi like sampai 34.000 dan udah di komen sampai 7,7.000. Dengan Beneran. kesadaran penuh warga sekitar Dengan kesadaran penuh. Siapa yang buat skrip beritanya? Dengan kesadaran penuh. Meme banget ya. Labuhan Ratu, Lampung Timur, Lampung menutup akses masuk sekolah. Tak hanya gerbang, jalan pun ikut dipagar. Blokade ini dipicu rasa kecewa warga yang tinggal di dekat sekolah lantaran anak mereka tidak diterima lewat jalur domisili. Warga pun menuntut kesepakatan awal saat sekolah dibangun di lahan mereka. This is the problem. Jadi sebelum pada akhirnya sekolah dibangun, ada kesepakatan katanya kalau misalnya anaknya bisa sekolah di sana. Cuma permasalahan akhirnya ya kan yang namanya sekolah negeri gitu ya, itu nggak bisa asal dari kepala sekolahnya doang gitu, tapi emang bener-bener dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah ya nggak sih. Dengan adanya aturan yang udah ditetapkan gitu, nggak bisa juga serta-merta anaknya bisa masuk, apalagi dengan adanya pembagian jalur-jalur. Ya yang gua sedihnya adalah permasalahan jalur zonasi yang berubah menjadi jalur domisili ini masih tetap ada loh sampai sekarang. Ya, maksud gue setelah kemarin-kemarin kita mungkin sibuk sama permasalahan kasus Chromebook dan segala macam, ada masalah yang sebenarnya ya di pendidikan negara kita tercinta ini, salah satunya jalur masuk yang masih saja belum selesai. Ya, waktu zaman gue dulu, anjir tua banget coy, astagfirullahaladzim, maaf guys, toxic. Waktu om zaman dulu ya, kayak belum ada masalah-masalah yang seperti ini gitu, karena zaman om dulu sumber masalahnya belum ada. Emang apaan om sumber masalahnya? Nih bukan berdasarkan opini om ya. Kok jadi om sih? Bukan berdasarkan opini gue, tapi juga banyak banget opini orang-orang di internet. Itu adalah pengadaan jalur zonasi. Ironisnya adalah muncul jalur zonasi ini kan karena kekhawatiran pemerintah gitu ya, terkait masyarakat Indonesia yang emang menyekolahkan anak-anaknya di tempat yang jauh dari rumahnya sendiri gitu. Jadi muncul kekhawatiran gitu dari orang tuanya kalau misalkan anaknya bakal kenapa-napa tiap kali berangkat dan juga pulang ke sekolah. Cuman sebenarnya akar permasalahannya bukan jauh atau deketnya sekolah, tapi pemerataan kualitas pendidikan. Gue yakin orang tua dan juga masyarakat Indonesia itu bakal tetap sekolah di deket rumahnya. Ya kalau misalkan kualitasnya benar-benar bisa merata. Kan permasalahannya, jadi tiap sekolah itu
kerasa banget ada perbedaannya. Sekarang ada problem baru nih kalau misalnya ngomongin soal kualitas pendidikan. Ya, ini di daerah Bogor aja katanya ada kecenderungan masyarakatnya itu lebih memilih untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta dibandingin negeri. Karena pada takut sama pergaulannya. Jadi sistemik banget ya gak sih? Dan jawaban pemerataan kualitas pendidikan itu waktu zaman dulu itu dijawab dengan adanya jalur zonasi, biar orang-orang kagak pada pergi ke sekolah-sekolah yang favorit zaman dulu. Nah, solusinya menjawab kekhawatiran gak? Ya lu lihat aja sekarang gimana kondisi. Banyak banget masyarakat yang tetap milih buat menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang favorit dulu dengan berbagai macam cara. Karena ada jalur baru namanya zonasi, ya mungkin aja ada beberapa hal-hal gitu yang dilakukan sama orang-orang yang udah tryhard banget biar bisa nyekolahin anaknya, kayak misalkan ngeganti kakak gitu kan, katanya ada yang kayak gitu ya nggak sih, lo jalur belakang dan masih banyak lagi. Jadi malah nambah masalah baru. Dan itu semua pada akhirnya terhilirisasi ke berita yang seperti ini gitu loh. Bentuk kekecewaan dari masyarakat lingkungan SMA Negeri 1 Labuhan Ratu yang intinya untuk SPMB tahun ini anak murid kita nggak bisa masuk SMA. Dulu perjanjiannya boleh didirikan sekolah SMA ini dengan syarat lingkungan harus diutamakan. Ternyata sekarang apa hasilnya? Saya dan suami saya, Bu Wiwik sama Pak Rud itu anaknya itu si Aldi itu rumahnya cuma pojok situ Pak, tidak diterima juga. Blokade akhirnya dibongkar setelah warga, pamong desa, pihak sekolah, dinas pendidikan, serta Udah selesai guys, udah dibongkar lagi blokadenya. polisi menggelar pertemuan. Di sana dijelaskan soal tahapan seleksi dan alasan sejumlah anak yang tinggal di dekat sekolah tidak diterima lewat jalur domisili. Kenapa ada perubahan domisili tetapi ada nilai? Ini karena untuk menjalin kita meningkatkan mutu pendidikan. Cuma masyarakat sini belum bisa terima maunya mereka kalau domisili ya berdasarkan artinya tempat tinggal ya. Ini pil pahit banget guys. Dan gue rasa akan menarik banget buat kita diskusi sekarang. Karena ini permasalahan niat dan juga tujuan gitu ya untuk bisa memeratakan pendidikan bahkan ke tingkat muridnya sendiri. Jadi kan kalau misalkan sebelum ada jalur zonasi kok nggak salah ada program pertukaran kepala sekolah gitu. Jadi itu berdasarkan prestasi dari guru-guru ya, akhirnya yang kepala sekolah bagus gitu coba buat diterapkan di sekolah lain gitu biar seenggaknya kualitasnya juga bisa ikut maju gitu. Gue nggak tahu bagaimana hasilnya gitu ya, soalnya gue pun nggak bisa melihat data selengkap itu. Cuman kalau misalnya zonasi ini kan tujuannya biar memeratakan muridnya sendiri ya nggak sih. Jadi mau itu bego, mau itu pintar, itu disatuin dalam satu sekolah di tempat yang sama biar hasilnya itu semua pun bisa ikut berkembang gitu. Nah kan permasalahannya adalah siapa yang pada akhirnya ikut ketarik efek? Apakah orang yang pintar tersebut jadi bodoh atau orang yang bodoh itu jadi pintar? Ya nggak sih? Nah kalau misalnya dalam kasus gua ya, ini kebetulan banget pernah gua rasain. Waktu itu di sekolah gua ada sistem kelas favorit kan, waktu itu gue masuk IPA 1 dan kebetulan ada satu temen gue yang dia tuh masuk gara-gara salah input nilai katanya ya, secara rumor gue nggak tahu. Jadi guru BK gue guru BK angkatan gue itu salah masukin nilai temen gue yang harusnya masuk IPS 2 gitu ya ke IPA 1 tapi dia jadi bener-bener ngikut perkembangan anak-anak kelas IPA 1 gitu loh. Nah pertanyaannya, apakah ini juga efeknya bakal sama ketika yang pinter justru lebih sedikit dibanding orang-orang yang kurang pinter? Apakah justru yang pinter bakalan kena efek negatif, atau sebaliknya orang pinter bener-bener ngebuat moral orang-orang biasa aja jadi semakin naik gitu, jadi mereka ikutan pinter semua? Ya coba kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar gitu ya. Nah masalah ini pun nantinya bakal bertabrakan dengan bagaimana sistem jalur masuk ke perguruan tinggi negeri. Karena perguruan tinggi negeri setahu gue sistem masuknya adalah dengan melihat apakah alumni di sekolah-sekolah tersebut itu secara performa bagus atau enggak. Ini yang menjadi alasan kenapa meskipun ada jalur domisili, jalur zonasi gitu ya, beberapa masyarakat Indonesia masih tetap kekeh buat masukin anak-anaknya ke sekolah favorit. Gitu loh. Jadi kompleks banget ya nggak sih? Dan cara agar orang-orang bisa tetap sekolah di dekat rumahnya adalah dengan meningkatkan kualitas
sekolahnya sendiri, mungkin lewat pertukaran guru lah ya. Menurut gue itu lebih bagus. Terus peningkatan fasilitas sekolah lah ya. Terus ya mungkin ada program-program tambahan kayak misalnya studi banding ke sekolah-sekolah lain lah gitu. Ya kan gak cuma sekedar kayak oke, kita buat jalur baru aja nih, jalur zonasi biar semua itu di rimpukin nih satu tempat gitu. Mungkin semuanya sama-sama pinter. Well, kayak gini pada akhirnya udah berjalan beberapa tahun tuh jalur zonasi. Malah drama sampai blokade gitu loh coy. Nggak usah ada nilai, nggak usah ada aturan umur dan jarak, tapi tidak bisa kita tetap mengedepankan hasil belajar anak. Ya, tahun Jadi, ajaran baru ini akhirnya blokade dibuka dan dijelasin sama pihak sekolah beserta dinas pendidikannya kalau nggak salah, kalau misalkan ya hasilnya itu nggak cuma gara-gara deket atau jauhnya doang, tapi juga ada pertimbangan lain kayak misalkan ya nilai belajar waktu SMP-nya dan masih banyak lagi katanya gitu. SMA Negeri 1 Labuan Ratu menerima 324 peserta dari 430 pendaftar. Kuota penerimaan tingkat SMA sesuai ketentuan Kemendikdasmen. Jalur domisili 30%, disusul jalur afirmasi 30%, lalu jalur prestasi 35% dan mutasi 5%. Nah, orang-orang gimana Bang Ray di kolom komentar responnya? Pada netting sama sekolahnya gitu. Tapi ini balance sih, ada yang nyalain warganya ya, ada yang nyalain sekolahnya gitu. Kalau misalnya gue pribadi gitu, ini PR yang bagus ya buat pemerintah biar seenggaknya semakin diprioritaskan untuk kualitas pendidikan. Nah mungkin sekarang solusinya beda lagi nih ya. Kalau misalnya buat pemerintah yang sekarang solusinya adalah ngebuat sekolah baru kayak misalnya sekolah rakyat, sekolah apa gitu, kok nggak salah ya. Cuman problem lagi ya nggak sih, akhirnya malahan justru kemana-mana gitu loh. Emang paling bagus adalah mengembangkan sekolah yang udah ada ya, secara fasilitas, secara tenaga pendidik gitu ya, secara kualitas hidup tenaga pendidik, dan masih banyak lagi. Gua sadar kalau misalnya gue ngebacot doang. Tapi ini pun berdasarkan keresahan gue gitu, karena adik gue pun gagal masuk sekolah gara-gara jalur zonasi, padahal udah deket banget dari rumah gitu. Yang jelas ya kita sama-sama berharap semoga pemerintah dan juga negara ini makin perhatian lagi sama pendidikan kita ya. Bukan kita yang justru diperlihatkan sama berita-berita lain kalau misalkan anggaran pendidikan ini dipakai untuk hal yang macam-macam yang mungkin gak ada hubungannya sama sekali gitu sama pendidikan. Well, begitulah kira-kira ya kabar terbaru dari Lampung kalau misalkan ada sekolah yang diblokade, tapi pada akhirnya sudah selesai gitu dengan damai. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar gitu. Kita bakal masuk ke dalam berita yang kedua. Ini berita yang ngebuat gue kaget karena gue termasuk orang yang unexpected gitu ya. Dan baru sadar kalau misalkan sekolah tingkat SMA di Jawa Barat itu gratis tahun kemarin. Gokil, ini perlu apresiasi yang sedalam-dalamnya ya berarti. Tapi di tahun ini katanya ada kabar kalau misalkan SMA SMK bakal kembali lagi memberlakukan SPP. Karena beberapa program dari sekolahnya ya dan juga pembiayaan dari sekolahnya itu ngerasa tidak cukup kalau misalnya cuma dari dana pemerintah doang. Nah, orang-orang waktu tahu berita itu pada khawatir dan langsung nyalain kayak pemerintah nih, pokoknya pemerintah aja digeneralisir gitu, mau pusat, mau daerah dan segala macam. Akhirnya ada berita konfirmasi di tanggal 19 sampai tanggal 20 Juli 2026 kalau misalnya ini atas usul siapa, dan ini pun udah diklarifikasiin sama gubernurnya yaitu KDM atau Kang Deddy Mulyadi kalau misalkan mereka berusaha untuk tidak menerapkan kembali bayar SPP di tingkat SMA dan juga SMK daerah Jawa Barat. Gua nggak tahu daerah-daerah kayak gimana ya, apakah masih tetap bayar atau kagak gitu ya. Tapi mungkin untuk sebagian orang masih tetap bayar juga, apalagi yang sekolah swasta gitu ya. Tapi katanya di SMA SMK negeri Jawa Barat itu tetap gratis ya, berdasarkan pernyataan dari KDM. Beritanya lu bisa lihat sendiri lewat beberapa portal media, salah satunya Kompas dengan judul Deddy Mulyadi ungkap dugaan penyalahgunaan dana BOS 4 miliar tolak SPP SMA SMK negeri, atau Detik Education ya dengan judul soal wacana hidupkan SPP di SMA SMK negeri Jabar, KDM cukup dengan dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Berdasarkan artikel ini dikasih tahu kalau misalkan Gubernur Jawa Barat KDM menegaskan tidak ada alasan untuk memberlakukan kembali sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP. Gue baru tahu singkatan SPP itu apa. Bagi siswa SMA dan SMK negeri di Jawa Barat. Penolakan tersebut disampaikan setelah pemerintah Provinsi Jawa Barat menemukan adanya penggunaan dana bantuan operasional sekolah untuk kepentingan di luar pendidikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2025 nilai temuan yang menyalahgunakan dana BOS mencapai sekitar 4 miliar rupiah. Menurut Dedi, temuan itu menunjukkan bahwa persoalan utama dalam pembiayaan sekolah bukan terletak pada kekurangan anggaran, melainkan pada tata kelola dan penggunaan dana operasional katanya. Di mana dana BOS dan bantuan provisi dinilai cukup. Dedi mengatakan kebutuhan operasional SMA SMK negeri di Jawa Barat sejatinya telah ditopang oleh dana BOS dari pemerintah pusat serta bantuan biaya operasional dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kesimpulan tersebut, kata dia, diperoleh setelah pemerintah provinsi melakukan pengecekan terhadap kondisi pembiayaan di sejumlah sekolah. Saya sudah cek cukup dengan dana BOS dan dana biaya operasional dari Provinsi Jawa Barat. Cukup, sampelnya banyak, datanya banyak katanya. Atas dasar itu, Dedi menilai sekolah tidak perlu kembali menarik iuran pendidikan dari orang tua siswa. Pernyataan tersebut sekaligus merespon usulan reaktivasi SPP di SMA dan SMK negeri yang sebelumnya disampaikan sejumlah kantor cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kepada Komisi 5 DPRD Jawa Barat. Jadi yang ngusulin terkait reaktivasi SPP itu sebenarnya bukan dari pemerintah kayak daerah ataupun pusat, tapi dari beberapa pihak ya di kantor cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, terus kemudian diusulkan sama Komisi 5 DPRD Jawa Barat. Lagi dicari tuh sekarang siapa orangnya. Tapi mungkin ya, ini kita coba buat objektif aja. Sepertinya ada alasan dan juga perhitungan lain dari kantor cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ya. Terus kemudian diusulkan kepada Komisi 5 DPRD untuk mereaktivasi SPP. Ya, apapun alasannya gue nggak bisa menemukan di berita ini ataupun berita dari Detik. Cuma yang jelas kalau misalnya dibandingin untuk mengorbankan sekolah gratis di tingkat SMA SMK gitu ya. Gue rasa pasti masyarakat Jawa Barat banyak yang kagak setuju gitu di tengah kondisi yang seperti ini. Jadi ya kita doakan dan juga kita dukung ya, semoga pihak-pihak yang menginginkan sekolah tetap gratis, terus kualitasnya juga bisa tetap terjaga dan juga ditingkatkan, bahkan bisa dimudahkan, dan kita pun masih bisa merasakan pendidikan yang layak juga di negara ini gitu loh, tanpa harus buang banyak banget uang. Well, kita bakal masuk ke dalam pembahasan yang terakhir ya. By the way, gimana tanggapannya soal masalah yang kedua? Silahkan tulis di kolom komentar. Karena kita bakal masuk ke dalam pembahasan yang terakhir. Pembahasan yang menurut gue tuh sangat amat ironi. Kenapa begitu? Karena ini topiknya udah pernah kita bahas seminggu yang lalu. Tentang perdebatan antara Kak Fatimah versus pendukung MBG. Ingat waktu ada flashback ya, dari pendukung MBG yang bilang kalau misalkan kasihan murid-murid tuh harus berangkat jauh ya, berenang, terus nyampe ke sekolah udah lapar, harus dikasih makan. Padahal problemnya itu justru harusnya ditingkatkan fasilitas agar mereka tidak lapar nyampe ke sekolah. Dan ini yang dimaksud sama Kak Fatimah ya, perwakilan mahasiswa-mahasiswi dan juga masyarakat Indonesia. Well, sebelum akhirnya berita ini rame, ada juga videonya yang sebelumnya udah lebih dulu rame. Dan mungkin ini alasan kenapa banyak banget media nasional akhirnya memberitakan. Akhirnya gue pun ngasih tau ke lu semua karena udah divalidasi juga ya sama Kompas dan juga beberapa media nasional. Gue gak bisa nemuin doxly utama videonya. Cuman gue menemukan videonya kreator Facebook namanya Aryan. Dimana secara latar tempat ini harusnya sama ya, di Kecamatan Marangkayu. Ini warga desa Santan Ulu, dan kalau misalnya lo cek dari berita Kompas, ini pun ada di Sungai Santan. Ya sama, gila kira-kira. Perjuangan warga desa Santan Ulu naik kereta gantung melintas di atas sungai habitat buaya. Weh, tahu tuh gua pohon apa? Weh, sawit, anjay. Buset, jauh banget itu, masih ditarik. Subhanallah. Bapaknya aja sampai takut loh. Ya ampun, gimana murid SD yang nyebrangin ini hampir tiap hari? Nggak, yang gue penasaran itu apakah ini benar-benar satu-satunya akses ya buat sampai ke seberang, atau justru ada akses lain, cuman jauh banget, yang ngebuat siswa-siswinya itu jadi nggak bisa sekolah karena kejauhan. Apapun alasannya, ini harusnya tetap jadi prioritas dari pemerintah kita ya. Selain karena ini berhubungan sama pendidikan, ini pun berhubungan sama akses warga juga untuk keseharian. Kalau misalnya cuman ini doang satu-satunya jalan untuk bisa ke seberang. Yang ngomongin soal fasilitas yang berhubungan sama sekolah, ada lagi nih beritanya. Baru aja tanggal 20 Juli lewat TL gua,
ada atap kelas di SDN 1 Anturan Buleleng yang ambruk, di mana saking parahnya 165 siswa itu harus dipindahkan belajar mengajarnya ke sekolah tetangga. Ya, kalau misalnya baca beritanya, bahkan pengurus sekolahnya sendiri itu udah memasukkan usulan revitalisasi. Ya, cuman katanya masih belum menjadi prioritas bagi pemerintah pusat. Ya, gue inget banget kalau misalnya baca berita ini, momen dimana ada komentar ya dari salah satu akun medsos partai gitu, dimana ada yang ngabarin sekolah ambruk, terus habis itu dibalas lagi, udah ngedaftarin sekolahnya belum ke ini program prioritas revitalisasi. Ya kalau misalnya begini ceritanya sih ya berarti ada yang salah sama birokrasi dan juga bagaimana eksekusinya gitu loh. Di saat yang bersamaan, yang bikin gue keselnya adalah setelah gue tahu berita ini, gue buka threads gitu ya, ada satu video yang dikirim sama Gonia Store, dimana ngasih lihat ada anak-anak SD yang nentengin MBG buat sampai ke sekolahnya. Anak sekolah makan MBG, anak sekolah ngangkut MBG. Potret salah satu pendistribusian MBG di salah satu sekolah di Pulau Nias, di mana anak-anak disuruh mengangkut rantang MBG sejauh 300 meter dari ujung aspal ke sekolah mereka. Para siswa sekolah dasar di salah satu sekolah di Nias ini disuruh mengangkut MBG ke sekolahnya. Itu nanjak anjir jalannya, ya ampun. Gue pengen banget percaya kalau misalnya ini hoax, tapi kalau misalnya ini beneran gitu ya sedih banget. Kapan belajarnya kalau kayak gitu? Mereka udah capek duluan coy ngangkutin makanan. Ini siapa yang nyuruh? SPPG-nya kan bukannya udah digaji ya buat nganterin makanan. Gurunya kah? Ya Allah. Mungkin bakal kerasa lucu dan romantis banget gitu ya secara nuansanya, kayak wih anak-anaknya semangat banget nih buat ngambil MBG. Cuman kalau misalnya untuk orang-orang yang justru punya orientasi lebih penting bagaimana mereka belajar, ini ngelihat aja udah sedih banget. Dan lu pun bisa tahu kenapa orang-orang pada sedih dan marah cuman tinggal scrolling kolom komentarnya aja coy. Sebenarnya pada pakai caps lock tuh kebanyakan. Bukan ya disuruh belajar, mau disuruh kerja. Anak SD yang kerja karena SPPG yang dapat gaji. Piket kelas juga dibilang kerja, itu biasanya kayak jadwal piket, nggak semua disuruh angkat. Kenapa nggak bilang sekalian nggak perlu ada jadwal piket, bersih-bersih kelas, kan ada petugas kebersihan. Belajar logika beda konteks. Piket kelas itu bentuk latihan tanggung jawab membuat jaga kebersihan kelas masing-masing. Murid suruh angkatin MBG buat ganggu waktu belajar yang ada. Ih paling pinter nanya ngangkut MBG buat apa ya, buat mereka mah. Ya kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan ya terkait masalah pendidikan ya. Sebagian masa pendidikan di negara kita tercinta, semoga balik lagi ini bisa menjadi perhatian yang lebih gitu buat sekarang yang ngurus negara ya. Dan terkait MBG sendiri mungkin gue kira sedikit bahas karena ibu negara sedih soalnya telur udah naik. Nggak jauh-jauh gitu loh soal ini semua ya. Jadi kayaknya itu aja mungkin yang bisa sampaikan. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian. Sampai jumpa lagi nanti. Bye bye.